Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang di channel Esa Santuy. Oke, sahabat YouTuber, kali ini kita akan mengemas konten yang bertemakan algoritma YouTube bulan Maret 2024. Nah, apa sih algoritma sebenarnya? Yuk, kita tinjau ulang pemahaman kita tentang algoritma YouTube. Nah, pengertian dari algoritma ini adalah sebuah sinyal-sinyal atau sebuah variabel-variabel, ukuran-ukuran yang kemudian dikumpulkan satu persatu sebagai sebuah informasi tentang tema sebuah konten atau tentang karakter sebuah channel. Jadi bukan hanya konten ya, tapi juga menentukan apa dan berisi tentang apa channel tersebut. Sehingga kalau algoritma sudah mencatat ini semua, maka akan melanjutkannya, meneruskannya pada sistem rekomendasi sehingga konten-konten YouTuber disebar ke beranda masyarakat sesuai minat tonton masyarakat. Jadi kalau misalkan masyarakat tidak menyukai olahraga tenis misalkan, ya tidak akan disodori tentang tenis meja, ya, atau tenis lapangan. Misalkan penontonnya tidak hobi bermain karambol, ya tidak akan disodorkan video-video yang berisi tentang kabar terbaru di dunia karambol perkarambolan. Jadi begitu ya sahabatku, ini untuk memahami secara mudah saja. Saya memberikan gambaran yang cukup mudah, mengilustrasikan dengan istilah yang gampang dipahami dari sisi bahasa. Oke, selanjutnya, algoritma dilihat dari apa sih? Sekali lagi, algoritma diambil, dicatat melalui variabel-variabel atau ukuran-ukuran dan transkrip, kemudian kalimat, kata-kata, sosok atau figur, serta tema yang sering diperbincangkan di sebuah channel. Ya, bahkan thumbnail juga termasuk bagian dari algoritma itu sendiri. Thumbnail yang sering dipakai ini backgroundnya apa sih? Orang yang sering muncul di thumbnail ini bagaimana sih? Nah, seperti saat ini, teman-teman melihat saya tanpa kumis. Kemarin-kemarin kumisnya lebat, ya, lebat banget. Nah, sekarang tanpa kumis, ini otomatis sedikit banyak akan berpengaruh pada algoritma. Walaupun nggak signifikan, mungkin hanya sekitar 10% atau 7%. Tapi itu akan membuat mesin algoritma mendeteksi ulang sebenarnya siapa yang ada dalam video ini, apakah ini mirip dengan yang kemarin ataukah tidak. Nanti penyebarannya juga berbeda. Bisa jadi penyebarannya lebih bagus, bisa jadi penyebarannya lebih sedikit, ya. Tapi kalau nanti tampilan baru, ya, background baru, atau mungkin baju yang jarang digunakan kemudian digunakan untuk syuting, untuk membuat konten. Kalau terus-menerus mulai membiasakan diri seperti itu, maka dalam waktu 1 bulan akan terbaca menjadi algoritma baru lagi. Dan ini tentunya akan mendapatkan penyebaran yang cukup baik, lumayan banyak, ya. Nah, ini pergantian sistem algoritma yang kadang-kadang terjadi. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang YouTube sendiri, maka algoritma terkait dengan apa saja yang viral, apa saja yang sedang trending, ya. Ini biasanya yang mendapat kemudahan-kemudahan, ya, mencapai sebuah target rekomendasi yang luar biasa. Taruhlah misalkan kemarin-kemarin ada event pemilu. Nah, berita tentang pemilu ini dapat sebaran rekomendasi yang lumayan banyak sahabatku. Dan channel-channel yang memberitakan berita tentang pemilu akan dapat algoritma lebih banyak dan memiliki kesempatan untuk semakin banyak disebar di beranda masyarakat. Karena rata-rata masyarakat sedang menyukai berita-berita tentang pemilu. Nah, gitu ya. Jadi algoritma ini juga terkait dengan tren. Apakah algoritma bisa berganti-ganti? Sangat bisa berganti-ganti. Bahkan cara YouTube mengambil variabel kadang-kadang tidak saja melalui narasi-narasi yang sering diucapkan dalam sebuah channel, tapi juga gambar apa atau jenis nada suara seperti apa, intonasi seperti apa yang sering dibawakan. Nah, ini memungkinkan YouTube juga untuk mengelompokkan nanti sesuai dengan algoritma dan sistem rekomendasi. Kalau channel mancing, gambar yang sering muncul adalah joran, kemudian yang sering muncul adalah orang dapat ikan, ya, orang menarik senar, dapat ikan,
Nah, ini bisa nanti dikelompokkan, dan kata-kata yang disebut dalam sebuah video sering mengungkapkan ikan, 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 ikan. Nah, ini biasanya dikelompokkan dengan mancing atau dunia nelayan atau dunia perdagangan ikan, atau bahkan dikelompokkan dengan ikan hias. Yang terpenting ada ikannya. Nah, inilah cara algoritma terbaca dari sebuah channel, dan yang membaca adalah robot juga, mesin yang dimiliki oleh YouTube. Maka dari itu, membangun algoritma seyogianya adalah konsisten upload satu niche, mencoba fokus ke satu tema. Nah, ini kemarin ada yang tanya nih, Bang, konten saya biasanya jalan-jalan, apakah boleh saya isi kadang-kadang dengan acara masak-memasak dan makan? Jawabannya tentu saja boleh, tentu saja bisa. Itu masih satu barisan dengan daily vlog atau kegiatan sehari-hari. Yang namanya daily vlog, kegiatan rutinitas sehari-hari, kan ini juga termasuk makan. Makan kan rutinitas. Ya, kegiatan menyapu rumah misalkan, atau memasak, ini kan juga rutinitas. Jadi bisa saja masih berkaitan dan tidak keluar dari tema. Tapi kalau 3 bulan berturut-turut yang diupload hanya video masak-memasak, nah nanti bisa berubah. Ya, bisa berubah. Channel tersebut tiba-tiba menjadi channel masak-memasak. Sistem algoritmanya terbaca begitu, dan penyebarannya akan dikelompokkan kepada video sesama masak-memasak. Ini biasanya yang terjadi. Tapi kalau hanya sesekali saja, misalkan dalam 2 minggu nih, ya, dalam 2 minggu upload video masak-memasaknya hanya 1 kali, kemudian yang lainnya sisanya jalan-jalan, ya, upload 4 atau 5 video selama 2 minggu, dan total perbandingannya 1 video masak, 4 video lainnya adalah video tentang jalan-jalan. Ini masih tetap terbaca sebagai channel jalan-jalan atau daily vlog, kegiatan sehari-hari, bisa masuk sahabatku. Hanya saja kalau nanti ada perubahan dominasi yang berbeda, misalkan teman-teman maunya channelnya tentang daily vlog, tapi ternyata 3 minggu berturut-turut yang diupload adalah video tentang kegiatan masak-memasak, ini beda. Sudah bisa cukup membuat sebuah channel dikatakan campur aduk, ya, campur aduk. Jadi porsinya teman-teman juga harus menakar. Jadi kalau masih ada 5 video atau 4 video yang kita upload dan satu tema, kemudian di hari berikutnya kita sisipi 1 video yang tidak setema, ini masih tetap digolongkan masih satu tema. Kecuali kalau sebaliknya, ya, kita mulai rutin mengupload video-video yang sangat berbeda dengan video-video sebelumnya, dan ini bisa dilakukan 3 minggu berturut-turut. Artinya teman-teman sudah bisa dikatakan sebagai channel campuran. Nah, channel campuran ngoplosnya gimana, Bang? Pertanyaan lanjutan. Channel campuran ngoplosnya dengan channel-channel artis, sahabatku. Karena video-video atau konten-konten para artis ini campuran. Kadang-kadang berenang kegiatannya, ya kan? Kadang-kadang makan-makan, kadang-kadang liburan kemana, ya, kadang jalan-jalan ke luar negeri, kadang membeli kendaraan. Ini kan vlog artis. Mereka campuran, nggak bisa dikatakan satu tema, tapi masih dalam satu kerangka besar sebuah tema hiburan atau entertainment, ya. Nah, disinilah teman-teman nanti bisa melihat rencana besar bagi planning-planning yang ingin teman-teman jalankan dalam memilih sebuah tema channel. Kalau bisa konsisten ke satu tema dulu, ya sahabatku, untuk membangun algoritma agar lebih kuat, pondasi algoritma. Kalau membangun traffic, jelas pancingannya teman-teman bisa melakukan saling kunjungan sesama YouTuber pemula, saling meramaikan kolom komentar. Itulah yang disebut membangun traffic bersama atau memancing traffic agar video mulai ada interaksi, akhirnya bisa mendapat rekomendasi juga yang lebih banyak dari sebelumnya. Mudah-mudahan hal-hal ini tadi sudah bisa ditangkap sebagai sebuah pembelajaran, ya sahabatku. Kita sama-sama belajar, dan tetaplah semangat dimanapun berada. Tetaplah rajin upload video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten, sahabatku. Konsisten.